Serangan udara yang menewaskan pemimpin Hizbullah, Nasrallah, bergema di seluruh wilayah Timur Tengah. Hal ini terjadi di tengah gencarnya serangan Israel di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Sabtu bahwa pembunuhan Nasrallah adalah titik balik bersejarah yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Pembunuhan Nasrallah adalah langkah penting untuk mencapai tujuan kami, mengembalikan masyarakat kami ke rumah mereka di utara dengan aman dan mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut untuk tahun-tahun mendatang, kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyebut pembunuhan Nasrallah sebagai tindakan keadilan dan memerintahkan militer Amerika Serikat untuk memperkuat pertahanan mereka di wilayah tersebut. Biden menambahkan bahwa Amerika Serikat sepenuhnya mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri melawan Hizbullah. IDF secara resmi mengkonfirmasi bahwa Nasrallah tewas pada 27 September akibat serangan angkatan udara Israel di Beirut. Tentara Israel menjatuhkan lebih dari 80 bom untuk melenyapkan Sekretaris Jenderal Hizbullah tersebut di markas bawah tanahnya di Dahiyah, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Pada Sabtu pagi, Hizbullah juga mengkonfirmasi berita tersebut dengan mengatakan bahwa Nasrallah telah bergabung dengan rekan-rekannya yang mati syahid. Segera setelah kabar kematian pemimpinnya, Hizbullah menyatakan bahwa mereka akan terus melanjutkan perang sucinya, melawan musuh dan mendukung Palestina. Baru-baru ini saluran TV Al Arabiya melaporkan bahwa Hashim Safieddin telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Hizbullah yang baru. Reuters menulis bahwa Hashim Safieddin adalah sepupu Hasan Nasrallah. Israel tidak berhenti. Mereka melanjutkan serangan udara di Lebanon pada hari Sabtu dan mengklaim pihaknya telah berhasil menyerang fasilitas Hizbullah di pinggiran selatan Beirut. Pemboman besar-besaran itu menewaskan lebih dari 700 orang dan memaksa sekitar 118.000 orang meninggalkan rumah mereka. Seorang warga Dahiyah mengatakan kepada The Guardian, "Saya putus asa. Saya tidak tahu harus merasakan apa." Ya. Terlepas siapa yang benar dalam konflik ini dan apa yang masing-masing pihak perjuangkan, kita lagi-lagi dipaksa melihat penderitaan warga sipil. Militer Israel mengatakan bahwa pihaknya saat ini dalam siaga tinggi dan bersiap menghadapi eskalasi yang lebih luas. Setelah pengumuman Israel tersebut, jalanan Beirut kosong. Suara tembakan terdengar di seluruh kota. Para pelayat melepaskan tembakan ke udara untuk mengenang pemimpin Hizbullah tersebut. Etalase toko di Jemaizah, kawasan kelas atas di Beirut Timur, sebagian besar ditutup. Tentara Lebanon dikerahkan di seluruh Beirut pada Sabtu sore, menempatkan penjaga di persimpangan-persimpangan utama di seluruh kota. Antrian terjadi di supermarket dan ATM. Drone patroli Israel terbang rendah, berdengung di atas kepala sepanjang hari. Kepala Staf IDF Herzi Halevi mengatakan pada hari Sabtu bahwa membunuh Nasrallah bukanlah akhir dari serangan Israel, yang mengindikasikan bahwa serangan lebih lanjut sedang direncanakan. Setelah kematian Nasrallah, beberapa orang kini mempertanyakan nasib negara Lebanon. Kita semua tahu, Hizbullah sangat mengakar di negara tersebut, mengendalikan sebagian besar parlemen dan mempengaruhi beberapa kementerian seperti Departemen Keamanan Umum. Kebijakan luar negeri Lebanon sebagian besar ditentukan oleh kelompok ini, terutama jika menyangkut negara-negara yang mereka anggap sebagai musuh, seperti Israel. Satu Oktober 2024, Israel secara resmi melancarkan operasi darat di Lebanon untuk pertama kalinya sejak tahun 2006.
Seluruh wilayah di Beirut juga tidak berhenti diserang. Bangunan-bangunan runtuh seperti rumah kartu akibat serangan udara Israel. Timur Tengah benar-benar terbakar dalam semalam. Di Kremlin, Moskow. Menjelang tengah malam, iring-iringan mobil Presiden Rusia Vladimir Putin terlihat menuju ke Kremlin. Ini akan menjadi hari yang sibuk bagi Putin, yang kemungkinan besar mendapat panggilan darurat dari para pemimpin Iran, Suriah, dan Turki. Sebelumnya, Tel Aviv menyatakan jika Iran mencoba campur tangan dalam invasinya, Israel tidak akan segan-segan untuk menyerang negara Syiah tersebut. Namun, pada saat yang sama, perwakilan Hizbullah mengatakan mereka tidak akan meminta bantuan dan akan mengatasi invasi tersebut sendiri. Setelah tengah malam, Timur Tengah benar-benar terbakar. Israel akhirnya mengambil tindakan yang berani, seperti yang ditulis Komsomolskaya Pravda. Beirut telah berubah menjadi neraka yang membara. Israel akhirnya memilih melemparkan diri mereka ke front baru di utara dan melancarkan operasi militer. Menurut media Arab, Israel telah mengerahkan sedikitnya 5 brigade ke perbatasan utara. Rekaman pasukan khusus dan alat berat yang menyerbu Lebanon beredar secara online. Saluran TV Al Arabiya dan Al Hadad melaporkan bahwa tank Israel telah memasuki wilayah Lebanon untuk pertama kalinya sejak tahun 2006. Pasukan penjaga perdamaian UNIFIL dan tentara Lebanon ditarik dari perbatasan. Ya, posisi mereka akan diambil alih oleh para pejuang Hizbullah. Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk pertama kalinya mengomentari serangan terhadap Lebanon dengan mengatakan, "Anda dan saya tidak akan mempunyai kesempatan lain untuk melindungi Israel, rakyat kita, kecuali sekarang. Keadaan menuntut kita untuk mengambil tindakan tegas dan segera." Penduduk Israel mulai merayakan invasi tentaranya ke Lebanon. Lebanon adalah milik kita dan ini baru permulaan. Hizbullah mencoba melawan dengan menyerang militer Israel di kawasan hutan di zona perbatasan. Namun, IDF yang superior di udara mengebom Beirut dan membombardir daerah perbatasan tanpa henti. Menurut laporan pertama yang diterima setelah tengah malam, 95 orang dikatakan tewas dan lebih dari 170 orang luka-luka. Tidak menunggu waktu lama, Iran akhirnya bergabung ke neraka Timur Tengah. IRGC pada malam hari melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Israel. Pernyataan IRGC terdengar seperti ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami membalas dendam pada penjahat bangsa Islam yang hebat. Menurut beberapa laporan, sekitar 500 rudal diluncurkan dan sebagian besar mencapai sasarannya. Okay guys, we gotta get off the roof. These are coming down right next to us here. Dilihat dari rekaman yang beredar, Iron Dome tampaknya kelebihan beban. Banyak rudal Iran berhasil mencapai pangkalan militer dan fasilitas penting lainnya. Di saat yang sama, publikasi Iran, Shafaqna, mengklaim bahwa serangan IRGC juga berhasil menghancurkan 20 pesawat F-35 Israel. Pesawat-pesawat tersebut diduga dihancurkan di pangkalan udara Nevatim. Jika informasi ini benar, maka jumlah kerugian Israel diperkirakan bernilai sekitar 2,5 triliun dolar. Serangan Iran ini telah menunjukkan betapa lemahnya sistem pertahanan udara Israel. Jika bukan karena Amerika yang membantu menembak jatuh rudal Iran, maka akan terjadi lebih banyak kerugian. Iran menganggap serangannya terhadap Israel sebagai respon yang sah terhadap pelanggaran kedaulatan negaranya. Hal ini telah disampaikan perwakilan tetap Iran untuk PBB. Pada gilirannya, IDF mengumumkan bahwa mereka akan menanggapi serangan rudal Iran dan hasilnya akan dapat dilihat oleh seluruh Timur Tengah. Jadi kita akan lihat
Penting untuk dipahami bahwa Iran adalah negara yang unik. Angkatan bersenjatanya mempunyai potensi yang sangat besar. Jenis amunisinya juga lumayan. Iran adalah salah satu dari sedikit negara yang di bawah tekanan sanksi ekonomi mampu mengatur produksi rudal. Mereka memiliki sistem pengintaian dan pengawasan modern, seperti yang dikatakan koresponden militer Evgeny Linin. Iran jauh dari Lebanon. Negara ini lebih unggul dari Israel baik secara teritorial maupun jumlah penduduk. Ini adalah salah satu negara terbesar di Timur Tengah dan tentu saja perekonomian mereka sama sekali tidak bergantung pada pengaruh eksternal, terutama pengaruh barat. Sanksi terhadap negara ini telah diterapkan sejak lama, namun Iran mampu mengatasinya. Teheran bahkan memiliki senjata nuklir. Hal ini membuat serangan balasan dari Israel dan Amerika Serikat hampir mustahil untuk dilakukan. Jadi, sebuah permulaan telah dibuat. Amerika Serikat tidak punya waktu lagi untuk Zelensky sekarang. Ya, Perang Dunia III dimulai seperti yang kita duga. Terlalu banyak orang, kapitalisasi tinggi, konsentrasi seluruh sumber daya dikuasai oleh segelintir orang. Sekelompok orang yang berkuasa terus-menerus berusaha memecah belah dunia. Perang telah bergulir dari timur. Api sudah mulai menyala dan Turki kemungkinan besar akan terlibat. Rusia kemungkinan besar akan menghadapi konflik militer dengan Eropa. Badai api akan segera menerjang seluruh Eurasia. Kita berada dalam pelukan takdir. Pertempuran baru menanti kita. Jalan yang sulit sekali lagi harus kita lewati. Rupanya inilah jalan kita.